Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Muhammad Diak Udin Ensos selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok pertama akan mempresentasikan materi pertama, yaitu komunikasi sebagai dasar akulturasi budaya. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu ada Nurfadilah Andini, Dini Afiah, dan Solikul Hadi. Nah, sebelum melangkah kepada materi pertama, terlebih dahulu saya, Nurfadilah Andini, akan menjelaskan latar belakang dari materi ini terlebih dahulu. Nah, manusia sejatinya tidak akan bisa lepas dari kegiatan sosialisasi, seperti berkomunikasi dengan orang lain dalam kesehariannya. Dengan sosialisasi inilah manusia dapat menjalankan kodratnya, yaitu sebagai makhluk sosial. Selain itu, kehidupan manusia juga ditandai oleh dinamika komunikasi, di mana seluruh umat manusia di dunia benar-benar menyadari bahwa segala kebutuhan hidupnya hanya dapat dipenuhi bila komunikasi secara efektif sudah tercapai, maka seluruh kebutuhan hidupnya juga akan tercapai. Nah, dalam berkomunikasi ternyata tidak hanya sekedar percakapan ringan atau bertukar informasi antar komunikator dan komunikan saja, tetapi juga mempunyai berbagai macam tahap dan proses yang rumit. Dengan rangkaian proses komunikasi inilah yang nantinya akan membawa perilaku komunikasi untuk menerjemahkan sekaligus merespon pesan guna beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, di dalam komunikasi antar budaya pun ditemui proses akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan unsur yang berbeda pula, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini lambat laun kemudian diterima dan diolah ke dalam suatu kebudayaan yang telah hadir tanpa menyingkirkan ciri khas atau kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dini Afiah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian komunikasi, pengertian akulturasi budaya, dan pengertian komunikasi antar budaya. Poin pertama yaitu tentang pengertian komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi menurut para ahli. Shannon dan Weaver mendefinisikan komunikasi sebagai bentuk interaksi manusia, di mana secara sengaja maupun tidak disengaja terjadi upaya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bentuk interaksi ini tidak sebatas penggunaan bahasa verbal, namun juga dalam bentuk ekspresi muka, lukisan, seni, atau teknologi. Adapun menurut Agus M. Harjana, komunikasi dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan melalui media tertentu pula kepada penyampai pesan. Kemudian yang kedua yaitu pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain dengan efektif, sehingga bisa dipahami dengan mudah. Lalu poin yang kedua yaitu pengertian akulturasi budaya. Yang pertama, pengertian akulturasi budaya menurut para ahli. Kuncoro Ningrat mendefinisikan akulturasi sebagai proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing.
Adapun menurut Murdoch, definisi akulturasi merupakan sebuah modifikasi secara adaptif dari beragam elemen maupun unsur dari budaya yang diakibatkan dari sebuah proses interaksi antar kelompok yang membawa kebudayaan dengan tingkat persamaan unsur yang besar. Yang kedua, pengertian akulturasi budaya secara umum. Akulturasi budaya adalah berpadunya antara unsur kebudayaan yang berbeda dan bersatu dalam upaya membentuk kebudayaan baru, tanpa maksud sedikit pun untuk berupaya menghilangkan kepribadian atas kebudayaannya yang asli. Poin terakhir yaitu tentang pengertian komunikasi antar budaya. Pertama, pengertian komunikasi antar budaya menurut para ahli. Secara singkat, komunikasi antar budaya menurut William B. Goody-Kunz dan Yong Yun Kim merupakan komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya berlainan atau komunikasi dengan orang asing. Meskipun disebut komunikasi antar budaya, model komunikasi ini dapat juga mempresentasikan komunikasi pada umumnya, karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang dapat memiliki latar budaya yang sama persis. Adapun menurut Charlie H. Dodd, komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi, dan kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Dan yang kedua, pengertian komunikasi antar budaya secara umum. Komunikasi antar budaya adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok budaya kepada individu atau kelompok budaya lainnya yang dapat menimbulkan pemahaman dan negosiasi baru dikarenakan adanya nilai-nilai kebudayaan yang berbeda-beda. Atau dalam pemahaman Bhakti, komunikasi antar budaya adalah kemampuan seseorang memaknai dan menganalisasikan sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Solikul Hadi. Selanjutnya, variabel-variabel komunikasi dalam akulturasi budaya. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mengacu pada proses-proses mental yang dilakukan orang untuk mengatur dirinya sendiri dalam dan lingkungan sosial budayanya, mengembangkan cara-cara melihat, mendengar, memahami, dan merespon lingkungan. Dalam hal ini, variabel komunikasi interpersonal yang terpenting dalam akulturasi adalah sejauh mana persepsi kognitif orang asing atau imigran terhadap lingkungan barunya atau lingkungan pribumi. Bagaimana ia berpandangan mengenai lingkungan tersebut, yang kemudian semakin dia masuk dalam lingkungan pribumi tersebut, maka persepsinya atas lingkungan pribumi menjadi itu semakin kompleks, menyangkut berbagai hal dalam kehidupannya. Yang kedua, ada komunikasi sosial. Komunikasi antar personal berkaitan dengan komunikasi sosial ketika dua atau lebih individu berinteraksi, sengaja atau tidak sengaja. Komunikasi sosial di sini dapat dibagi menjadi komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Komunikasi antar personal berlangsung sebagaimana hubungan antar personal yakni antar individu satu dengan individu lainnya. Kaitannya dalam hal ini yakni antara individu imigran dengan individu pribumi. Sementara komunikasi massa di sini menyangkut komunikasi individu imigran dengan lingkungan barunya. Komunikasi di sini menjadi sangat penting, manakala komunikasi menjadi salah satu jembatan menuju terjadinya akulturasi. Komunikasi yang baik tentu akan mempercepat
dan menambah kemungkinan untuk terjadinya suatu akulturasi. Dan yang terakhir ada lingkungan komunikasi. Komunikasi personal dan komunikasi sosial seorang imigran dan fungsi komunikasi-komunikasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa dihubungkan dengan lingkungan komunikasi masyarakat pribumi. Suatu kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh pada komunikasi dan akulturasi pendatang adalah adanya komunitas etniknya di daerah setempat. Lingkungan komunikasi yang baik tentu akan mempermudah terjadinya akulturasi. Dalam hal ini, kondisi lingkungan etnisitas yang sedikit terbuka kepada orang asing yakni imigran dapat menjadi faktor pendukung terjadinya akulturasi. Begitu pula sebaliknya jika menjadi jika lingkungan etnisitas itu sangat tertutup, maka akan sulit untuk terjadinya akulturasi. Nah, selanjutnya yaitu peran komunikasi dalam akulturasi budaya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Fadilah Ani. Nah, berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa komunikasi dalam hal ini berperan sebagai dasar utama yang mendorong terjadinya proses akulturasi budaya. Seperti ketika seorang imigran yang memiliki budaya berbeda dengan lingkungan barunya tentu membutuhkan serangkaian proses adaptasi dalam kesehariannya. Nah, dengan berbagai proses inilah komunikasi menjadi begitu mendasar, baik komunikasi secara personal dengan individu lain dalam lingkungan baru maupun dengan lingkungan masyarakat yang luas. Dalam hal ini, kondisi perbedaan budaya menjadi sorotan utama, di mana serangkaian proses dan penyesuaian diri tidak terlepas dari komunikasi. Nah, inilah yang nantinya akan mendorong terjadinya sebuah akulturasi budaya. Akulturasi budaya akan sangat sulit terjadi bila tidak ada komunikasi yang baik. Begitu pula sebaliknya, dengan komunikasi yang baik, maka timbal balik yang akan baik juga mempermudah terjadinya akulturasi budaya. Nah, kualitas komunikasi baik dari individu dan lingkungan masyarakat pribumi secara luas dan juga dari imigran atau pendatang sangat mempengaruhi proses terjadinya akulturasi budaya. Jika semua pihak memiliki komunikasi yang baik dan jelas, maka akulturasi budaya juga akan terjadi dengan cepat. Dan bila proses komunikasinya terhambat, maka akulturasi budayanya juga tidak akan terjadi dengan cepat dan juga mudah. Nah, dapat dilihat di sini contoh akulturasi budaya yang terjadi yaitu ketika bule atau orang asing, orang barat memakai baju batik, dan ketika terjadinya pernikahan antara orang pribumi atau orang Indonesia dengan orang asing. Nah, kedua hal ini atau kedua akulturasi budaya ini dapat tercapai dikarenakan adanya komunikasi baik antara pihak orang asing atau bule itu sendiri dengan orang pribumi dan juga bagaimana cara berkomunikasi orang pribumi sehingga mampu menciptakan komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan orang asing atau bule ini sendiri. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Solikul Hadi. Kemudian kesimpulan, dalam komunikasi antar budaya terdapat proses akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dengan belajar memahami komunikasi antar budaya, berarti kita juga
belajar memahami realitas budaya yang berpengaruh dan berperan dalam komunikasi. Kita dapat melihat bahwa proses perhatian komunikasi dan budayaan terletak pada variasi langkah dan cara berkomunikasi yang melintasi komunitas atau kelompok manusia. Sekian, terima kasih. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.